again. Oke, untuk membahas masalah jerawat memang bukanlah suatu hal yang aneh. Begitupun pada jerawat di punggung ataupun jerawat punggung. Karena punggung pun memiliki resiko yang sama dengan wajah. Untuk bisa munculnya jerawat karena memiliki kelenjar minyak dan terdapat banyak folikel rambut. Jerawat punggung merupakan jerawat yang berkembang biak di punggung dalam bentuk benjolan merah, whiteheads atau komedo. Nah, inilah penyebab dari timbulnya jerawat di punggung, yaitu diantaranya kotoran yang menumpuk, produksi minyak berlebih, penumpukan sel kulit mati pada pori-pori kulit, dan penyebab lainnya juga ataupun penyebab umumnya yang lain meliputi 1. Apalagi kalau bukan riwayat keluarga. Adanya riwayat keluarga yang memiliki masalah yang sama. Jika seseorang memiliki riwayat keluarga yang memang memiliki masalah yang sama, maka akan lebih mungkin untuk mengembangkan jerawat. Kedua, bisa diakibatkan oleh hormon. Jerawat di punggung juga bisa diakibatkan oleh ketidakseimbangan hormon. Ketiga, karena gesekan. Penyebab munculnya bisa diakibatkan oleh adanya gesekan antara kulit dengan baju. Selain itu juga bisa karena ransel, peralatan olahraga, dan juga yang lainnya. Karena kulit yang bergesekan dengan benda dalam kondisi berkeringat dan lembab dapat menyebabkan jerawat pada punggung ataupun dapat memperparah keadaan jerawat di punggung. 4. Kebersihan yang kurang baik. Kebersihan yang kurang baik pada diri sendiri umumnya akan jauh lebih rentan. Contohnya, orang dengan kondisi rambut yang kurang bersih, bahkan berminyak yang dapat menimbulkan jerawat, yang dimana minyak pada rambut bergesekan dengan punggung. Selain itu juga disebabkan oleh spray kasur, spray bantal, handuk yang dimana kotor, ataupun juga baju-baju yang kotor yang memang bersentuhan langsung dengan kulit punggung. Yang kelima, yaitu karena keringat berlebih. Keringat bisa terperangkap di antara kulit dan pakaian. Adanya keringat yang terperangkap pada pori-pori menjadi salah satu penyebab timbulnya jerawat di punggung. Ketika hal itu terjadi, pori-pori dapat tersumbat dan menyebabkan jerawat. Terlebih pada orang-orang yang memang memiliki keringat berlebih di tubuhnya atau yang disebut hiperhidrosis, yang juga dapat peluang lebih tinggi untuk terkena jerawat di punggung. Keenam, faktor obat-obatan. Mengkonsumsi obat-obatan tertentu juga bisa menjadi penyebabnya. Beberapa obat-obatan itu dapat dikonsumsi memang, tapi jika berlebih, salah satu efeknya dapat menimbulkan jerawat punggung dan juga dapat memperburuk kondisi jerawat di punggung. Selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan tertentu. Mengkonsumsi makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi yang beresiko meningkatkan gula darah, yang dimana hal itu dapat memperburuk kondisi jerawat di tubuh. Biasanya makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi akan karbohidrat. Salah satu contohnya seperti nasi putih, kentang, pasta putih, dan roti putih. Selanjutnya, karena produk kecantikan ataupun perawatan kulit, produk perawatan ataupun kecantikan kulit tertentu seperti lotion ataupun krim tertentu dapat menyumbat pori, dan hal itu tentu dapat menyebabkan jerawat pada punggung. 9. Tingkat stres dan kecemasan. Ketika seseorang banyak memiliki kecemasan maupun stres, serta tingkat kecemasan dan stresnya itu jauh lebih tinggi, ataupun dirasa berlebih, maka tubuh akan membuat lebih banyak hormon kortisol. Saat hormon ini meningkat, maka tubuh akan memproduksi sebum berlebih yang dapat mengakibatkan timbulnya banyak jerawat di punggung. Oke, masuk ke inilah cara yang paling ampuh untuk menghilangkan jerawat di punggung dengan baik.
Yang pertama yaitu dengan eksfoliasi kulit. Eksfoliasi ataupun mengskrab tubuh bisa dilakukan pada seluruh bagian tubuh, dan tentu termasuk salah satunya pada punggung. Eksfoliasi menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan mengatasi jerawat punggung. Penumpukan sel kulit mati, minyak, bakteri, kotoran, dan keringat yang menempel dapat terangkat dan terbersihkan melalui proses eksfoliasi. Bisa menskrab punggung kalian dengan menggunakan produk kecantikan yang berbahan salicylic acid atau juga glycolic acid. Nah, untuk yang belum ataupun tidak berjerawat di punggung, kalian bisa melakukan eksfoliasi kulit punggung dalam sekitar 1-2 kali seminggu. Dan untuk yang sudah berjerawat dan berbekas, kalian bisa melakukan eksfoliasi 1 kali dalam 1 minggu. Tapi untuk yang memiliki kondisi jerawat punggung yang sudah parah, maka di sini aku anjurkan untuk jangan melakukan eksfoliasi. Karena untuk mencegah iritasi dan memperparah jerawat di punggung. Eksfoliasi juga dapat berguna bagi kalian yang memiliki masalah beruntusan dan komedo di punggung, karena eksfoliasi dapat mengangkatnya dan membersihkannya dengan mudah. Kedua, bersihkan badan ataupun mandi setelah beraktivitas seharian. Panas dan lembab dapat mendorong pertumbuhan bakteri secara berlebihan. Tapi jika memang tidak bisa mandi, maka setidaknya bersihkan dengan tisu pembersih bebas minyak. Atau juga bisa menggunakan handuk kering untuk menghilangkan keringat di punggung. Ketiga, menggunakan gel lidah buaya. Oleskan gel lidah buaya ataupun boleh produk kecantikan lidah buaya yang mengandung tretinoin atau asam retinoat untuk jerawat di punggung. Gel lidah buaya juga dapat menjadi alternatif dari krim dan lotion. Keempat, gunakanlah tea tree oil. Tea tree oil dapat membantu untuk membunuh bakteri penyebab jerawat di kulit dengan mengoleskan minyak pohon teh langsung atau mengoleskan gel dengan kandungan minyak pohon teh yang memang minimalnya 5%. Oleskan pada jerawat dan bagian kulit punggung. Berpotensi untuk mengurangi jumlah jerawat dan menurunkan tingkat keparahannya. 5. Hindari makan makanan tertentu. Disarankan untuk melakukan diet terhadap makanan-makanan tertentu. Dan berfokuslah pada mengkonsumsi makanan anti radang seperti buah beri, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang dapat membantu menghilangkan jerawat punggung. Selanjutnya yang keenam yaitu untuk menghindari makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi. Hindarilah makanan dan minuman yang dapat menjadi penyebabnya atau setidaknya kurangi dan batasi. Seperti nasi putih, roti putih, kentang, dan makanan cepat saji. Juga minuman bersoda dan pasta putih. Selanjutnya juga dengan dibantu untuk mengurangi atau membatasi asupan asam lemak omega 3, yaitu seperti minyak canola dan kedelai. Selanjutnya yang ketujuh yaitu gunakanlah obat-obatan. Bisa juga dengan menggunakan obat-obatan seperti obat antibiotik jerawat. Antibiotik jerawat yakni diantaranya seperti doxycycline dan erythromycin. Tapi disarankan untuk tidak mengkonsumsi antibiotik dalam jangka waktu yang panjang dan berlebihan ya. Selain dari antibiotik, bisa juga dengan menggunakan retinoid 0,1%, yang dimana bisa digunakan bersamaan dengan benzoyl peroksida. Banyak juga kok krim ataupun gel jerawat yang memang mengandung retinoid. Dan salah satunya di sini ada gel adapalene. Nah, gunakanlah setelah mandi ataupun juga sebelum tidur, dan ini juga bisa digunakan setiap hari. Cara penggunaannya juga gampang, cukup dioleskan pada jerawat dan kulit sekitarnya. Dan untuk benzoyl peroksida sendiri juga sama, cukup banyak. Dan salah satunya juga bisa terdapat pada sabun mandi. Jadi, kalian bisa menggunakan sabun mandi yang mengandung bahan benzoyl peroksida. Juga bisa menggunakan obat hormonal. Tentu banyak juga ya obat yang memang dikhususkan untuk mengontrol ataupun kayak mengatur hormon. Kedelapan, tentu untuk menggunakan sabun mandi yang tepat.
Pilihlah sabun mandi yang berjenis non-komedogenik atau yang bebas minyak. 9. Yaitu janganlah untuk memencet jerawat. Alasannya karena kulit di tubuh cenderung lebih lambat membaik ataupun lebih lambat sembuh kebanding kulit pada wajah. Dimana jika memencet jerawat tentu akan meninggalkan bekas luka yang memang sulit hilang. Dan juga jika kalian memencet jerawat maka itu akan menularkan bakteri yang ada pada tangan kalian ke jerawat tersebut dan memperparah jerawatnya. Ataupun sekitaran kulit yang lainnya justru yang gak berjerawat jadi malah berjerawat. Selanjutnya yang ke-10 adalah untuk selalu memperhatikan kebersihan pakaian. Rutinlah untuk mengganti dan membersihkan pakaian yang dirasa sering menyentuh punggung. Seperti spray, selimut, sarung bantal, handuk, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah terapi medis. Berobat ke dokter atau lakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kulit. Nah, itulah penjelasan mengenai penyebab serta cara mengobati ataupun mengatasi jerawat pada punggung. Jadi, jika kalian memang memiliki kulit punggung yang berjerawat, berkomedo, atau beruntusan, kalian tidak perlu malu lagi ataupun minder lagi. Cukup lakukan tips-tips yang aku berikan tadi ya. So, semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Dan aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir and see you next time. Bye-bye!